Dilansir FC Inter 1908.it, rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang ditandai dengan penurunan kerugian yang signifikan, yaitu turun 55 juta euro. CEO Inter BP Marotta mengatakan, musim 2022-23 akan selalu diingat oleh kita semua atas perjalanan luar biasa di Eropa yang membawa kita ke Istanbul ke final Liga Champions yang ke-6 dalam sejarah Inter. Sebuah tonggak sejarah yang telah dilewatkan Inter selama 13 tahun. Inter mengawali musim ini dengan kesadaran sebagai wakil juara Eropa, dan tujuan kami adalah untuk mempertahankannya. Kami memberikan pelatih Simone Inzaghi skuad yang lengkap dan sangat kompetitif, mengikuti kebutuhan untuk tetap berpegang pada kriteria keuangan untuk mengurangi biaya tenaga kerja yang menyertai visi pertumbuhan yang berkelanjutan dan beretika sesuai dengan batasan yang dikenakan kepada kami oleh perjanjian penyelesaian UEFA yang baru. FC Inter 1908.it mengabarkan bahwa dalam rapat pemegang saham Inter Alessandro Antonello mengatakan, laporan keuangan per 30 Juni 2023 ditandai dengan pengurangan kerugian yang signifikan yang diperoleh berkat meningkatnya pendapatan tipikal bisnis kami dikombinasikan dengan pengurangan lebih lanjut dalam biaya produksi. Berkat komitmen seluruh komponen perusahaan dan dukungan pemegang saham mayoritas, kami terus mendorong lingkaran kebajikan antara daya saing olahraga di tingkat tertinggi, ekspresi bisnis inti kami, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan. Kedua aspek tersebut terkait erat dan keduanya berkontribusi pada pertumbuhan olahraga kita yang sehat. Tujuan jangka panjang yang paling penting adalah pembangunan stadion baru. Saat ini faktor penentunya adalah waktu. Oleh karena itu, saat ini fokus kami adalah pada proyek di daerah Rozzano. Dilansir FC Inter 1908.it, dalam acara rapat pemegang saham, Presiden Inter Steven Xiang mengatakan, hari ini adalah ulang tahun kepresidenan saya yang kelima. Saya merasa sangat terhormat memiliki kesempatan untuk memimpin tim yang begitu penting dan dicintai di dunia. Terima kasih atas dukungan yang terus saya terima dari Anda semua. Bagi saya dapat meyakinkan Anda bahwa dalam 5 tahun ini dan hampir 8 tahun sejak kami mengakuisisi Inter, saya telah membawa seluruh komitmen dan kecintaan saya pada warna-warna ini, dan akan seperti ini selama saya menjadi Presiden Inter. Saya bangga telah memulai siklus kemenangan, bersama dengan seluruh staf dan pemain. Inter kini sekali lagi dan dengan kokoh berada di antara klub-klub top di Eropa dan bersaing dengan mereka demi semangat jutaan anak di seluruh dunia. FC Inter 1908.it melaporkan bahwa dalam rapat pemegang saham Inter disetujui bahwa pendapatan Inter meningkat menjadi 425 juta euro dan kerugian menurun menjadi 55 juta euro. Data mengenai capital gain juga penting. Nerazzurri menghasilkan lebih dari 28 juta euro capital gain dari penjualan Casadei dan Pinamonti. Kepada radio CRC Marco Fassone mengatakan, Napoli sama sekali tidak keluar dari perebutan Scudetto. 4 besar tidak dalam kondisi terbaik. Juventus mengingatkan saya pada tim pasca Calciopoli. Inter paling kompak dan solid, tapi belum diketahui apakah kepemilikannya akan sama dalam 6 bulan ke depan atau tidak. Pertarungan akan ada, mungkin saat ini, Inter dan Juventus yang difavoritkan. Setelah menonton langsung pertandingan Inter Salzburg, Nicola Ventola kepada Bobo TV mengatakan, saya membaca terlalu banyak kritik terhadap Inter setelah pertandingan ini. Memang benar bahwa mereka tidak brilian dalam hal statistik, tetapi pada akhirnya saya melihat kedewasaan sebuah tim. Salzburg memiliki beberapa pemain muda yang luar biasa, mereka memulai dengan kecepatan penuh. Namun pada akhirnya, Inter tampil solid. Mereka melepaskan tembakan sebanyak 16 kali. Saya senang untuk Sanchez. Fratesi sangat menentukan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Kurva Nord telah mengumumkan kehadiran 30.000 peluit yang akan berfungsi sebagai sambutan khusus untuk Lukaku. Persiapannya pun sudah berjalan dengan baik, dan tujuan Kurva Nord adalah untuk mengiringi setiap sentuhan bola pemain asal Belgia itu dengan kebisingan. Dari segi peraturan,
benda tersebut bukanlah benda terlarang dan oleh karena itu pemeriksaan di gerbang masuk tidak boleh berujung pada penyitaan. Namun, wasit mungkin akan menganggap suara tersebut terlalu mengganggu dan menyebabkan kebingungan dengan suara peluit yang penting untuk pertandingan. Oleh karena itu, kemungkinan besar penonton yang hadir di stadion akan mendengar beberapa pesan peringatan yang akan dikumandangkan selama pertandingan untuk menghindari ketidakpraktisan pertandingan. Dalam acara Bobo TV, Antonio Cassano mengatakan, selalu sulit di Liga Champions, Inter tidak memainkan pertandingan yang bagus. Dengan segala hormat kepada Salzburg, Inter berisiko tidak menang melawan tim yang terdiri dari anak-anak. Alexis Sanchez memainkan permainan yang sangat bagus. Pemain terbaik di lapangan secara keseluruhan adalah Frattesi. Dengan kualitas yang dimiliki Inter, mereka seharusnya bisa menang dengan lebih mudah. Dalam acara Bobo TV, Christian Vieri mengatakan, tidak apa-apa Barella tidak berada di puncak permainannya, saya tidak melihatnya sebagai masalah besar. Simone Inzaghi memiliki bangku cadangan yang sangat luas. Tahun ini jika Barella lelah, dia bisa istirahat dan posisinya akan diisi oleh Frattesi. Saya selalu menganggap Barella sebagai gelandang hebat. Dilansir fcinternews.it, dengan kemenangan yang diraih Selasa lalu melawan Salzburg, Simone Inzaghi telah mencatatkan kesuksesannya yang ke-13 di Liga Champions sebagai pelatih Inter dan memecahkan rekor para pendahulunya. Faktanya, mantan pelatih Lazio ini telah menggandakan hasil yang diperoleh Luciano Spalletti dan Antonio Conte yang sama-sama meraih 5 kemenangan. Dengan demikian, Simone Inzaghi berhasil meraih kemenangan lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 2018 yang merupakan tahun kembalinya Nerazzurri ke pentas tertinggi Eropa. Angelo Di Livio kepada TV Play mengatakan, Inter mampu menderita, mereka bersatu dan menang berkat organisasi mereka. Inter memiliki skuad yang memungkinkan mereka melakukan rotasi dan perubahan penting. Final Liga Champions banyak membantu mereka. Inter hampir wajib menjuarai Serie A tahun ini, juga karena Scudetto yang hilang 2 tahun lalu. Dengan keunggulan 7 poin atas Milan, itu adalah luka yang masih terbuka. Tidak ada satu tim pun yang memiliki skuad seperti yang dimiliki Inter. Lukaku tidak berperilaku baik karena dia sudah memiliki kesepakatan untuk tetap di Inter, yang menyebabkan Inter tidak mempertahankan Dzeko. fcinternews.it mengabarkan bahwa Jose Mourinho telah kalah 6 dari 7 pertandingan terakhir melawan mantan timnya Inter Milan di semua kompetisi. Pelatih asal Portugal itu yang didiskualifikasi pada hari Minggu setelah mendapat kartu merah melawan Monza meraih 67 kemenangan dalam 108 pertandingan sebagai pelatih Nerazzurri. Di akhir pertandingan Roma Slavia Praha, bek Roma Gianluca Mancini kepada Sky Sport mengatakan, melawan Inter akan menjadi pertandingan yang berat, kami akan menghadapi tim terkuat di Serie A. Dibandingkan tahun lalu, kami mengalami beberapa kesulitan melawan tim-tim kuat. Dalam pertandingan besar, detail kecil bisa membuat perbedaan, Anda harus memperbaiki kesalahan dan memanfaatkan 3-4 peluang yang Anda miliki. Pertandingan besar selalu dimenangkan dengan detail kecil.